Tapi Pak Jokowi datang dengan mendoakan dan ternyata lebih membuat orang tercengang nih, karena baru di negeri ini yang baru seperti ini. Dulu kita sering cerita kan, ada satria yang tidak mempan ditusuk, tidak mempan digebukin, tidak mempan ditombak, dipanah. Tetapi sakti yang sebenarnya adalah walaupun dilukai tidak sakit hati. Tidak ada senjata kebencian, tidak ada senjata bulian. Itu panah yang beracun betul. Disebut apapun itu senjata beracun itu. Umumnya orang pasti akan terluka hatinya. Tapi presiden kita stabil jiwanya. 1001 orang yang bisa seperti ini. Ulama pun mungkin hampir tidak ada hari ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat pada Suka TV dimanapun Anda berada, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala nikmat-nikmatnya kita bisa bertemu kembali dalam sebuah acara yang pastinya Anda tunggu-tunggu. Salawat masalah mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga pertemuan kita hari ini, duduknya Anda di rumah dan kami ada di sini, salah satu wasilah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat-sahabat pada Suka TV, hari ini kita akan membahas salah satu hal yang sedang fenomena atau viral ya di masyarakat. Tanggal 9 Juli 2023. Ada apa ya? Yuk kita lihat dulu sebentar. Baik, luar biasa ya. Para pemirsa, hari ini Indonesia dipertontonkan dan dipersuguhkan sebuah hal yang begitu indah. Bayangkan tadi kita sudah melihat tayangannya, sosok dari Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi yang menjenguk salah satu budayawan yang terkenal di Indonesia, yaitu Cak Nun atau M. Haider Najib. Tapi bukan di situ masalahnya. Karena kemarin sempat juga viral pada saat kemarin-kemarin Cak Nun sebelum sakitnya mengatakan dan seperti agak sedikit menjadi polemik pada saat beliau menyampaikan bahwa sosok figur Pak Jokowi sebagai Fir'aun. Wah, ngeri banget ya. Nah, hari ini kita akan bahas nih dengan guru kita, orang tua kita, ada Abi Kiai Haji Raden Saiful Rahmat. Assalamualaikum. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih perspektifnya dalam konsep Islam dan juga bagaimana tanggapannya seorang ulama kita dari Abi tentang masalah ini. Tapi sebelumnya saya pengen bukan mengingatkan, tapi mengajak kepada Anda yang belum menoel atau menyentuh loncengnya di tayangan Anda, silakan disentuh loncengnya. Karena nanti pada saat Anda menyentuh lonceng itu, Anda akan mendapatkan berita-berita yang hangat setiap kita ada tayangan-tayangan. Dan berikutnya, buat Anda yang nanti kepengen memiliki buku-buku ini, kitab-kitab yang dibuat oleh guru kita tercinta, ada 40 goresan pena Kiai Saiful Rahmat dari 1 sampai 17 serinya, dan ini banyak sekali ilmu-ilmunya. Ada apa saja nanti nggak usah dijelasin deh. Nanti di bawah ini ada dikasih tahu tentang bagaimana dapatnya dan ada apa saja di sini. Baik, langsung kita akan meminta pendapat dari Abi. Sehat ya, Bi? Alhamdulillah. Bi, ini Indonesia sekarang sedang viral nih, Bi. Banyak tokoh-tokoh merespon tentang sebuah kejadian yang sangat langka, di mana ada orang yang sudah Pak Jokowi dari 9 tahun yang lalu dikata-katain sampai yang kemarin sempat viral, dikatakan sebagai Firaun, lalu orang yang memberikan statement itu sakit lalu didatangi. Ini hal yang sangat-sangat luar biasa di negeri kita. Bagaimana tanggapan Abi dan perspektif Islam memandang ini, Bi? Silakan, Bi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada tahun 2014, saya kebetulan kan Ketua Umum Idaman, Ikatan Dai Media Nusantara. Jadi rumah ini kita kumpul dengan teman-teman para dai, sedianya mau diskusi tentang figur-figur capres
Tapi tiba-tiba saya seperti seolah-olah saja, ini jangan dianggap apalah, biasa saja. Seolah-olah melihat ada kalimat ya qawiyyu ya wadudu. Saya sampaikan di depan teman-teman. Salah seorang kiai yang waktu itu sambil canda, itu kalau tidak salah Kiai Haji Mujib Khudori, dia bilang, ini fatwa kiai. Bukan, karena mereka paham dengan kalimat ya qawiyyu ya wadudu itu seperti presetan Joko Widodo. Salah. Oh enggak, saya bilang itu karena itu. Tapi terus terang saya memang sejak saat itu saya sering baca itu. Bahkan mungkin bagi teman-teman yang lihat di Facebook bisa melihat berapa kali saya tulis ya qawiyyu ya wadudu, qawi Joko Widodo. Wahai yang maha kuat dan pencinta, penyayang, kuatkanlah Joko Widodo. Itu bisa dilihat di Facebook saya. Jadi ya sepertinya itu kayak plesetan, tetapi Masya Allah beliau memang kuat, nyatanya kuat loh. Dan di balik kekuatannya biasanya kalau orang kuat kan suka menindas ya. Jokowi tidak, qawi wadud, dede asih sayang gitu loh. Kuat tapi penyayang itu jarang. Biasanya kalau kuat itu penindas. Kalau penyayang itu biasanya orang-orang yang lemah gitu. Nyayangin anak orang itu kan karena ngarepin duitnya, itu karena lemah gitu. Sayang jadi pembantu itu karena kan ada yang dicari. Jokowi tidak, dia kuat dan penyayang. Mohon maaf, saya bukan tim sukses Jokowi, bukan keluarga Jokowi, bukan teman Jokowi, tidak ngobrol dengan Jokowi, nggak ada urusan dengan Jokowi. Tetapi kita sebagai bangsa seharusnya memang bangga punya presiden yang memang luar biasa. Nah, saya jadi ingat tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Ini kisah lama yang mungkin harus dihangatkan kembali. Pernah terjadi perang antara kaum muslimin dengan kaum Nasrani. Mereka menamakan dengan perang salib, tapi kita menamakan perang sabil. Nah, satu waktu perang salib ini sedang memanas. Tiba-tiba Salahuddin mendengar bahwa panglima perang salib yaitu Raja Richard ya, the Lionheart. Lionheart itu artinya manusia berhati singa. Itu sakit. Gitu. Mendengar itu Salahuddin tergerak hatinya. Karena semua tabib, semua dukun, semua dokter sudah dikerahkan tidak ada perubahan. Semakin hari semakin keras sakitnya. Salahuddin kemudian memberitahu kepada jamaahnya, pasukannya, bahwa dia akan datang menemui Richard ini. Dia berganti pakaian yang rombeng, menyamar sebagai orang kampung biasa. Setelah masuk ke sana bertemu dengan Richard, benar bertemu dengan penjaga. Anda dari mana? Saya orang kampung biasa ya. Karena mendengar komandan panjenengan itu sakit keras, jadi saya punya sedikit keahlian lah, barangkali saya bisa mengobati beliau gitu. Coba saya tak lapor sama pimpinan dulu, saya sampaikan. Richard setuju. Salahuddin masuk dengan tutup muka dan pakaian compang-camping. Berhari-hari dirawat, berhari-hari dirawat. Dengan izin Allah sembuh. Ketika sembuh, Salahuddin pamitan. Nah, ketika pamitan itulah Richard memaksa Salahuddin supaya buka tutup mukanya. Buka siapa dirinya ya? Sebenarnya sedikit saja saya tunjukkan pada kami siapa Anda. Sedikit muka Anda saja tunjukkan pada kami itu. Tidak usah semuanya lah. Begitu dilihat sebagian wajahnya, kenal. Anda Salahuddin? Ya. Aneh. Sang raja, sang panglima bertanya, maksud Anda itu apa kesini? Mau ngeracun saya? Padahal sembuh. Sudah langsung curiga lagi. Tidak, saya justru kesini karena mendengar Anda dalam keadaan sakit. Saya ingin bantu Anda dan saya tidak mau perang dengan orang yang sedang dalam keadaan lemah. Saya ingin sama-sama kita kuat dan kita berperang. Kenapa Anda tidak takut sekarang dengan saya di sini akan dibunuh sama kami? Tidak. Karena saya sudah menunjukkan kasih sayang, maka saya yakin Tuhan akan melindungi saya.
geger. Pulang lagi. Diberi upah, tidak mau. Dikasih hadiah, tidak mau. Tidak, tugas saya sudah selesai. Saya sudah menunjukkan kasih sayang Tuhan pada kita semua. Orang yang selama ini ingin membunuh Salahuddin Al-Ayyubi, ketika dia sakit, dirawatnya, dikunjunginya. Dari mana pelajaran ini? Tentu pelajaran dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita sering mendengar, bukan? Ketika ada seorang Yahudi yang dibayarlah gitu oleh musuh-musuh Rasulullah, tugasnya cuma satu, ludahin Muhammad. Dibayar, nggak gratis. Bukan sekedar nasi bungkus. Dibayar. Ya Muhammad, Rasul itu nggak pernah kecewakan orang, dipanggil siapapun dia samperin. Datang ceprot ludahin, sudah berangkat. Besok panggil lagi, Muhammad, nyamperin, ceprot lagi, ludahin lagi. Nah sekian hari tidak ada orang itu tuh. Rasul bertanya pada orang-orang, ini orangnya kemarin di sini di mana ya? Yang dulu sini, dia sakit ya? Sakit. Aku udah menduga dia sakit karena tidak kelihatan lagi. Ketika sakit itu Rasul datang ke rumahnya, kaget dia. Ada apa Muhammad ke sini? Ya saya beberapa hari ini karena tidak melihat panjenengan tidak meludahi saya kira panjenengan sakit, ternyata benar. Ya saya ke sini mendoakan supaya Anda sembuh. Ya Muhammad, sejak saya sakit tidak ada seorang manusia pun yang jenguk saya, termasuk orang yang bayar saya. Bohir saya tidak bayar, tidak datang ke sini. Hanya engkau yang datang sekarang sini, padahal engkau orang yang saya sakiti selama ini. Terus apakah kamu ada kepentingan apa Muhammad? Tidak ada. Saya hanya ingin sampean sehat, sampean baik lagi. Itu aja. Nah, saat itulah si Yahudi mengatakan, alangkah mulia hatimu wahai Muhammad. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan Allah dan engkau pasti Rasulullah. Aku beriman. Saat dia mampu membalas dendam, saat musuhnya lemah, dia datang berdoa. Ini mahal. Mahal. Biasanya kalau ada orang yang disakiti, dihina, dicaci maki, orangnya sakit, lo rasain. Diomongin di mana tuh orang kualat dengan saya. Berapa kali saya katakan tentang Jokowi. Anda boleh menilai saya apapun juga, silahkan dapat. Tapi saya tetap Jokowi orang baik. Ini menarik nih tadi apa yang Abi sampaikan. Tapi saya dari sudut pandang orang awam, misalkan mewakili teman-teman netizen di teman-teman di layar kaca. Oke, tadi Abi cerita menarik sekali bahwa ini adalah sebuah pelajaran yang indah dari Rasulullah SAW. Kalau misalkan tadi Salahuddin Ayyubi mungkin sahabat. Nah ini kan Pak Jokowi ini ada di era milenial, sudah hampir jauh sekali. Tapi kenapa dia bisa seperti sekarang yang dilakukannya? Apakah memang betul-betul mengikuti Rasulullah? Apakah dia memang mengelola dengan cara lain, atau ada cara-cara lain bisa membuat hatinya seperti itu? Satu memang potensi lah, potensi. Karena kata Imam Ghazali yang namanya akhlak itu gharizi. Gharizi itu adalah pembawaan. Memang sudah diproduk seperti itu. Yang kedua muktasab, ada ikhtiar yang bisa mengkondisikan dia gharizinya itu tumbuh dengan sempurna. Keluarga, pendidikan, lingkungan pergaulan dan sebagainya. Itu yang membuat seseorang itu bisa menjadi seperti itu. Apa namanya? Kita kan sering mengatakan bahwa agama itu akhlak. Diutamima makarimal akhlak. Bagi saya Jokowi orang yang harus sampai di sini. Ketika orang masih ribut soal akidah, orang masih ribut soal perbedaan fikih, Jokowi sudah benar akidahnya, sudah benar ibadahnya, dan ibadah tadi sudah berbuah pada perilaku. Ini saya kira 1001 orang. Diutami makarimul akhlak untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ketika akhlaknya sudah mulia, dia berada di puncak keberagamaan. Artinya dia sudah selesai dengan dirinya. Loh, kalau saya dicaci maki begitu ya,
Gak usah yang punya jabatan lah. Tapi artinya gini lah. Lihat di Quran ya. Di antara manusia yang sudah dapat janji untuk masuk surga dan ampunan Allah itu siapa sih? Kita disuruh berlomba, kompetisi. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh 'iddatul muttaqin. Berlombalah kamu untuk meraih ampunan Tuhanmu dan untuk bisa masuk ke dalam surga yang luas dan bumi. Itu dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Di atas seperti apa? Wal kadhiminal ghaidh, bisa menahan emosi. Stabil ketika dicaci maki orang. Ngomongnya biasa saja sama. Ketika dipuji yang ngomongnya begitu, dicaci juga seperti itu. Dan puncaknya wal 'afina 'anil nas. Dia memaafkan semua orang yang menyakitinya. Di situ pintu ampunan Allah. Di situ pintu surga. Itulah ketakwaan. Kalau kita kan takwalah, ittaqullah kalau khutbah. Tapi di khutbahnya sendiri tidak takwanya. Nah itu. Ya, Bi, ini jadi terus kita gali ya, Bi. Menarik sekali nih dalam artian apa yang disajikan oleh Pak Jokowi dengan semua orang mencaci maki. Kalau misalkan kita melihat kan, Bi, mungkin orang-orang di bawah melihat kalau misalkan Abi tadi bilang orang sudah dihina, ya mau diapain lagi, harusnya dibalas dong. Apalagi dengan Pak Jokowi punya power seperti itu, tapi Pak Jokowi datang dengan mendoakan dan ternyata lebih membuat orang tercengang, Bi, karena baru di negeri ini yang baru seperti ini, Bi. Dulu kita sering cerita kan, ada satria yang tidak mempan ditusuk, tidak mempan digebugin, tidak mempan ditombak, dipanah. Itu orang sakti. Tetapi sakti yang sebenarnya adalah walaupun dilukai tidak sakit hati. Tidak ada senjata kebencian. Tidak ada senjata bulian. Itu senjata, itu panah yang beracun betul. Ya kan? Disebut apapun itu senjata beracun itu. Umumnya orang pasti akan terluka hatinya. Tapi presiden kita stabil jiwanya. 1001 orang yang bisa seperti ini. Ulama pun mungkin hampir tidak ada hari ini. Mereka yang disebut dengan ulama yang hebat, yang katanya alim, Allah dijajal aja. Jokowi alhamdulillah. Dan mau dibilang apapun sekarang dunia berkiblat kepada Jokowi. Mau bilang apa kita? Tapi ingat ya, yang tidak terima itu yang gawe urip itu. Saya pernah mengatakan bahwa di Indonesia ada dua manusia yang jujur, yang sakti, yang siapa menyakitinya dibayar oleh Allah. Saya nggak akan sebut yang satunya. Dan sekarang terbukti lah. Mungkin teman-teman pada suka sudah pernah tahu sendiri siapa orang-orangnya, sudah pernah dengar dari saya berulang kali, berpuluh kali pengajian saya sampaikan. Dan saya pelakunya juga nganterin pesan Abi ke orang itu. Iya. Ketika orang menyakiti, menyerang, saya bilang Mas Eko, antarkan kita munajat ke orang itu. Karena apa? Ya karena ada sesuatu tanggung jawab moral sebagai anak bangsa. Mungkin ini tidak usah diekspos, nanti dikiranya saya dapat duit lagi kan. Ya, ini lagi-lagi saya mengulang lagi nih, kan kalau misalkan kita dalam agama untuk mencampaikan tingkat hati yang seperti Pak Jokowi ini kan ditempa dengan berbagai macam thoriqoh amalan untuk menjaga hatinya, membuat hati yang seperti ini. Sedangkan Pak Jokowi kan sibuk dengan rakyatnya segala macam. Bagaimana dia bisa kok tiba-tiba memunculkan karakter seperti ini, selain tadi gift gitu, Bu? Iya, satu karena beliau pernah ditempa dan diterpa dengan ujian hidup yang banyak. Ya, saya pernah mendengar beliau mengatakan bahwa jangan ajari saya untuk mengentaskan kemiskinan. Saya ini orang yang sudah bosan jadi orang miskin. 5 kali rumah kami digusur. 5 kali digusur. Itu saking hidupnya susah. Tidak punya duit, nggak ada yang bela. Beliau adalah orang yang berhasil melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Jadi apa yang beliau rasakan dalam hidupnya jadikan pelajaran. Betapa menderitanya jadi orang miskin. Maka semangat beliau untuk menaikkan taraf hidup orang miskin itu wajar. Dan caranya tahu karena dia mengalami sendiri. Gitu.
Nah, kayak ini yang ditambah lagi dengan tadi apa yang Kiai sampaikan, yang menariknya lagi adalah bukan hanya sosok Pak Jokowi ini, Bi, tapi juga ternyata ini imbasnya kepada keluarganya, seperti ibu negara kita juga sifatnya juga sama, yang sederhana. Apakah ini memang bisa menular, Bi, sifat kebaikan ini kepada keluarga dan juga Namanya jamaah itu tergantung imamnya. Kalau imamnya baca Fatihahnya kenceng, jamaahnya kenceng aminnya. Kan gitu. Kalau imamnya itu rukunya lama, jamaahnya pasti lama. Jadi anak istri dan keluarganya itu mengikuti pola hidup ayahnya, orang tuanya. Pak Jokowi memang layak jadi pemimpin negeri karena dia sudah berhasil memimpin keluarga, ya kan? Sudah pernah memimpin dari skup yang kecil, dari keluarga yang kecil dia sukses. Dia sudah mengalami kesulitan hidup, dan berapa kali saya katakan, orang yang menyerang orang baik itu, kalaupun orang tadi tidak membalas, tapi sang pencipta yang tidak rela, pasti dia punya cara sendiri untuk membalasnya. Jokowi misalnya, semua gelar ditimpakan ke beliau, semua fitnahan disampaikan beliau. Sampai hari ini belum ada satu manusia pun bisa tunjukkan apa salahnya Jokowi dalam pengertian kenegaraan. Dan saya senang kalau ada yang bisa, ayo jawab, jangan cuma di komentar lah, bikin video. Bikin video. Ada 2 orang kiai yang saya ingatkan betul, jangan mencela. Saya nggak akan sebut namanya. Mencela terus. Ya nantilah, saya akan sebutkan. Ketika dia dihina, caci maki, lihat orang yang mencacinya, ada yang masuk ke rumah sakit, ada yang masuk ke rumah tanah, ketahuan masuk ke rumah pelacuran, dan terakhir masuk ke rumah tanah, rumah tahanan, rumah tanah, mati. Silahkan dibuka sejarah, masih ada kok. YouTube-nya bisa dicari di mana-mana. Rekam jejaknya di digital masih ada saat ini. Berapa orang yang lancang mulutnya itu mencaci maki, menghina. Dengan cara Allah, Jokowi itu balas. Sehingga orang pada itu. Sementara Jokowi masuk ke rumah Allah, masuk ke rumah Rasulullah, Allah di situ ada makam Rasulullah. Karena makam Rasul itu berada di kamar pribadinya. Mereka yang masuk rumah tanah, dan ini masih ada antrian. 2 orang pernah saya ingatkan itu. Yang satunya adalah seorang ahli Al-Quran, yang satunya seorang tokoh toriko. Jangan mencela. Padahal orang-orang ini sudah ada yang foto bareng Jokowi, pernah tersenyum bareng dalam foto itu. Ada apa sebenarnya? Dua-duanya diambil oleh Allah, dan salah satunya setelah agak cukup lama sakit. Saya kenal, nggak saya sebut. Jadi agak merinding juga ya. Nah, Bi, lalu kalau misalkan kita yang masyarakat nih, Bi, yang selama ini kadang-kadang masih suka ngomongin pemimpin kita beginilah, itu bagaimana bicara untuk meminta maafnya kepada apa? Memohon ampunan kepada Allah karena sudah menghina pemimpin kita nih, Bi. Beristighfar. Kalau Jokowi, saya yakin sudah memaafkan. Tapi kan kita nggak bisa ketemu Pak Jokowi nih, Bi. Insya Allah dia sudah maafkan. Dia tuh kayak Gus Dur, nggak pernah dendam sama orang. Orang mau apa udah, pokoknya daripada orang itu susah, tak maafkan aja. Jadi sudah menyiapkan sabunnya banyak banget ya. Sebelum orang bikin kotoran di piring-piring itu, dia sudah siapkan sabun cucinya. Saya yakin Jokowi maafkan semua. Maafkan semua. Berapa orang sih orang yang menyakiti malah ditunjukin, boleh? Cuma saya ingatkan teman-teman lah, coba yang selama ini lancang, menghina, jelekan beliau, segera bertobat. Minimal hentikanlah, kalau gengsi Anda minta maaf, hentikanlah. Karena walaupun tidak minta maaf, insya Allah Pak Jokowi sudah maafkan. Saya yakin betul. Saya yakin betul. Ya sekarang misalnya baru ada kabar anaknya mau jadi ini, serang lagi, katanya itu KKN. Itu kalau anaknya pinter, profesional, dan rakyat yang minta, lu nggak sampai nih songkok. Apa negara ini butuh dengan orang tukang caci maki? Catat aja nih, mulai hari ini silakan lihat teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang masih terus membuli Titeni. Ini gerakan pembalasan Allah sudah mulai. Kalau tidak segera taubat, kita akan disamper juga, kita akan dipermalukan juga, ketahuan. Dan sekarang ada gerakan kelompok orang yang selama ini jumawa dengan hebatnya, dengan cara Allah dibongkar tes. Ya kan? Dibongkar sekarang, seluruh dunia berbunyi. Ingat gak kelompok itu?
yang selama ini caci maki nyebut anjing, babi ke Jokowi. Ada juga memang yang kelihatannya dekat dengan Jokowi, tapi itu mainan saja lah. Strategi untuk mengumpulkan energi bagi kelompoknya. Hari ini dibongkar oleh Allah. Ya kan? Ya. Bongkar. Bi, ini tambahan lagi mungkin saya mau mempertanyakan, Pak Jokowi juga sering akrab dengan para ulama-ulama. Dan ulama-ulama ini juga ulama-ulama sepuh di Indonesia. Tapi ada sebagian orang yang bilang bahwa ulama-ulama yang dekat dengan pemerintah adalah ulama-ulama yang hanya amplop saja. Bagaimana pandangan Anda? Satu, Anda bukan ulama. Jangan iri lah kalau orang lain diundang ke sana. Ya kan? Dan Anda juga orang yang pandai bersyukur, jadi nggak kebagian amplop. Ngapain aja. Tapi itu ya benar versi hawa nafsu dia. Sekarang kita mau katakan apa tentang Habib Lutfi, ya kan? Dia mau bilang apa? Buya Muhtadi ini bilang apa? Mau nilai apa? Lah sampai ini siapa? Begitu loh. Jadi ada memang hadis dhaif, yang mengatakan ala ulama umana rasulullah lam yukhalitu sultan wa lam yudakhilu dunya idza khalatu sultan wa dakhalu dunya faqad khulu rusulah fahdharuhum wajtanibuhum. Para ulama itu adalah orang-orang kepercayaan para rasul selama mereka tidak tidak mukhalid, larut dengan kekuasaan, dengan penguasa, dan tidak tenggelam dalam perkara dunia. Kalau mereka sudah mukhalid dengan penguasa, sultan, raja, dan tenggelam dalam dunia, maka mereka telah mengkhianati para rasul. Hindari dan jauhi mereka. Hadis ini oleh para ulama dianggap sebagai hadis lemah. Meskipun sebagian ulama menggunakannya karena untuk fadhilul ulama. Tetapi jangan lupa, ya, memangnya sahabat Nabi nggak ada yang ulama yang jadi khalifah? Umar khalifah, ulama. Abu Bakar, ulama. Utsman, ulama. Ali, ulama. Orang pintar semua. Bukan cuma dekat dengan penguasa, jadi penguasa. Maka harus dipahami sesuai dengan kondisinya. Kalau ada ulama misalnya dengan penjajah kemudian diangkat jadi komisi fatwanya, tapi untuk penjajah yang menindas satu bangsa, ini baru berkhianat. Kalau ini bangsa sendiri, pemerintah sedang bekerja, dampingi oleh ulama, kalau tidak ancur negeri. Nah itu loh. Jadi mereka ada ulama-ulama yang dalam istilah hidayatul azhar illa linushin aw daf'i madhalim. Boleh bergaul dengan penguasa kalau di sana fungsinya sebagai penasehat, loh kan? Menasehati, untuk menasehati atau untuk menolak terjadinya kezaliman terhadap warga. Kan itu yang dilakukan sekarang. Kita mau bilang Buya Muhtadi itu ulama masuk. Beliau sampai hari ini itu pesantrennya masih pakai bambu. Kalau beliau mau bangun 10 lantai, nggak usah ngomong banyak-banyak. Aku butuh pesantren 10 lantai 1 hektar. Jadi, siapa yang tidak berbuat nyumbang? Beliau tidak mau, tetap pesantren bambu. Nggak usah bilang, beliau lah yang wali Allah. Kalau hari ini ada wali Allah, ya Buya Muhtadi menurut saya. Kehidupannya seperti itu saja. Sederhana. Nggak pernah ngatur penampilan toh. Nggak pernah. Itu. Pesantrennya masih bambu. Ayahnya itu Buya Dimyati itu siapa sih yang nggak tahu? Kalau beliau bilang, tolonglah saya pengen pesantrennya agak pantas. Dibangunlah kalau cuma 1 hektar mas 10 lantai bisa lah. Beliau tidak lakukan itu. Karena tahu ketika mendapat penghargaan, dia khawatir kehilangan penghargaan yang menciptakan hidup. Itu pilihan. Jadi, mohon maaf teman-teman, ya bolehlah berpendapat, tapi silakan tanya hatimu. Kalau orang yang dekat dengan presiden dianggap sebagai penjilat yang tidak baik, kamu diundang lurah, seneng nggak? Baru suruh mimpin tahlilan di rumahnya lurah, dia udah seneng banget kok. Belum tentu, belum tentu Buya Muhtadi itu seneng. Jadikan Watimpres misalnya di penasihat presiden, dekat dengan presiden, belum tentu seneng. Karena apa? Berat di situ. Kalau melakukan tugasnya juga mungkin berat, akan disindir di sana sini. Kalau diam juga dosa, tidak laksanakan amanah. Tapi kita biarkan saja. Nah, yang menarik apa? Dalam ungkapan Rasulullah itu,
ketika memaafkan orang Yahudi yang meludahi tiap hari bahkan didoakan itu, ya kamu kan melakukan itu karena kamu tidak tahu siapa saya. Kamu kan cuma dapatnya mungkin dari WA, dari postingan orang, atau dari orang-orang yang memang tidak senang dengan saya lah kalau bahasa sekarang begitu. Jadi mau haters, ya haters membenci. Iya, membenci terus karena beritanya cuma sepihak. Mau ketemu dulu. Begitu ketemu Rasulullah melihat wajahnya sudah nangis dia. Kok seindah ini gitu kan. Ketika sakit Rasul datang tuh dengan wajah tetap cool gitu. Cool, nggak mendelik gitu kan. Wes pan motor kok enggak. Ini masalah haters nih, ini menarik nih. Sedikit kita intermezzo. Kayak misalkan Abi, kayak Saif Rahmat ini, kalau misalnya kita lihat komennya di bawah, banyak yang bilang, wah itu mah kiainya Jokowi, wah itu mah kiainya dukun, wah itu mah kiainya yang sok-sokan mengeluarkan sebuah menggiring opini publik seperti apa segala macam. Bagaimana respon Abi? Biarin aja. Kenapa Abi bela-belain kok kemana-mana di setiap panggung, Abi selalu menceritakan tentang Pak Jokowi, kebaikan Pak Jokowi. Apa sih sebenarnya yang membuat Abi seperti itu? Ini mewakili netizen nih. Iya, kalau yang jelek-jelekin beliau sudah banyak. Dan saya tidak mau percaya dengan kata orang. Saya bertanya kepada Allah, saya berdoa, saya minta petunjuk. Saya analisa perjalanannya, saya keliling Indonesia. Hampir semua daerah sudah saya injak, karena alhamdulillah dengan izin Allah banyak saudara-saudara saya mengundang untuk ceramah di daerah-daerah. Sampai ke Freeport, sampai ke sudah pokoknya kampung-kampung saya injak. Hampir semua rakyat mengatakan Pak Jokowi kebanggaan kami. Rakyat kecil jujur. Kalau yang itu tuh, yang suka di YouTube itu yang gagah itu orang nggak jujur umumnya. Benar. Ayo nggak percaya kita tunjukkan. Ayo kita ketemu, saya tunjukkan Anda tidak jujur. Mereka jujur. Gak ada kebencian rakyat ya. Petani-petani, masya Allah senang semua. Nah, saya bilang, bagaimana orang-orang kok bisa menjelek-jelekkan Jokowi? Apa kurangnya, apa salahnya? Kalau sekarang beliau diturunkan hari ini katanya ada demo apa supaya people power. Kalau turun siapa pemimpinnya? Kamu. Mau rakyat nanti. Apa semua sudah dibuktikan lah, tuduhannya sudah dibuktikan semuanya. Udah, ayo kita bareng-bareng melas rakyat capek, jangan dibohongin terus lah. Jual ayat lagi, jual hadis lagi, sekarang dibongkar oleh Allah. Dibongkar oleh Allah. Satu persatu dipretelin. Setelah itu terbukti, apa yang harus kita lakukan? Jangan lagi percayaan dengan kata orang. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik bawa berita, tabayun dulu. Jangan langsung disikapi, apalagi kita komentar, tahu aja belum? Tahunya apa? Kebijakan pemerintah diserang, tahu apa enggak masalahnya? Kalau nggak tahu masalah, diam sajalah, kan masih ada kerjaan lain kan? Mungkin badanmu masih gatal, garukin badanmu dulu. Masalah nyibuk-nyibukin ke orang lain. Tapi memang di dunia wayang itu ada Sengkuni yang tidak pernah naik jadi apa-apa, dan dia tidak pernah senang temannya jadi tokoh. Sengkuni. Nah, Sengkuni nanti akhirnya matinya di perang Bratayuda, disembret mulutnya itu. Ada, kita ini jangan pernah jadi Sengkuni lah. Baik, Bi, terakhir nih, Bi. Dikit lagi kita menjelang Pilpres. Apa harapan Abi sebagai ulama Indonesia terusnya? Dan juga untuk masyarakat, apa sih yang bisa dihimbau dengan masyarakat ini? Silakan. Sadari bahwa pemilu itu, Pilpres itu adalah pesta. Saatnya rakyat berpesta, keramaian biar seneng. Tapi kadang-kadang pesta memang ada copet juga yang rusak itu. Orang lagi nikmat. Kesempatan lu itu ada copet, ada yang bikin kerusuhan, ada itu. Ya, janganlah jadi kayak gitu. Nanti ketahuan kamu babak belur lo ya. Nah, sekarang sudah mulai ketahuan kan. Yang kedua, mereka yang dicalonkan presiden itu orang-orang pilihan. Ya. Orang-orang baik. Terbukti ada yang mencalonkan. Ya. Gitu. Kalau beda pilihan, ya nggak apa-apa namanya orang pilihan. Tapi itu barang-barang baik semua. Siapapun yang jalan berarti orang yang memang sudah diakui ada nilai kebaikannya, bahkan diyakini bisa memimpin negeri yang kita cintai ini. Jadi tidak ada yang jelek. Tidak boleh ada capres yang jelek. Yakin itu udah baik semua. Minimal lebih baik dari kita.
Karena kamu kan jelek melulu. Ngomong jelek, nyalonin nggak ada, karena nggak ada baiknya bisa. Nah yang ketiga nanti, apapun hasilnya jangan pernah berpikir bahwa si A menang. Tapi kita berhasil memilih pemimpin. Ini kerja kita bareng-bareng nih. Dari 3 calon, 2 calon nanti terpilih 1. Nah itu hasil kerja bareng kita. Jangan melihat bahwa itu adalah pilihan si Anu, bukan, hasil kerja bareng. Terus setelah terpilih, ya kita bareng-bareng temani dalam berkarya. Itu aja sekira. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Abi. Ini mudah-mudahan Abi sehat selalu, bisa terus menemani kita dengan hal-hal yang bikin sejuk, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Abi bisa bermanfaat buat kita semua. Hamba-hamba Allah, teman-teman pemirsa pada Suka TV, hari ini kita belajar banyak. Apa yang disampaikan oleh guru kita, Abi Kiai Syarif Rahmat RASMA, sangat luar biasa. Hari ini kita belajar tentang sosok kesatria yang sakti tadi. Bahwa sakti itu ternyata bukan memiliki ilmu yang mungkin seperti fantasi kita ke tangannya keluar api. Bukan itu ternyata. Ternyata sakti itu adalah pada saat ada orang yang menyakiti, kita memberikan maaf. Dan hari ini kita belajar dari Pak Presiden kita. Pada saat diberikan pelongo segala macam, Firaun dan segala macam, tapi dia hadir memberikan senyum dan doa untuk orang-orang yang ternyata. Saya ingin mengatakan, ya, begitu Pak Jokowi turun, insya Allah bangsa ini menangis. Masya Allah. Silahkan diartikan sendirilah. Ini kalau ini kayak ini udah isi langit nih. Bahaya nih. Baik, tapi mudah-mudahan sekali lagi teman-teman, kita akan bisa mengambil hikmahnya dari apa yang disampaikan oleh guru kita. Sekali lagi, jangan lupa untuk terus mengikuti acara kami, jangan lupa untuk di-subscribe, dan juga follow juga di TikTok sudah ada ya. Dan Abi banyak permintaan di netizen, katanya kapan sih Abi live di TikTok katanya, karena kiai-kiai yang lain sudah di live di TikTok. Boleh. Abi belum live di Insya Allah TikTok. kalau ada izin Allah, nanti pada Suka TV akan setiap hari live, paling tidak dari jam 7 sampai jam 9 atau jam 8 kita live tiap hari insya Allah. Di TikTok ya Bi? Di TikTok boleh, mau di live streaming di apapun silahkan, saya siap insya Allah. Jadi setiap hari kita bisa saling bertemu, kita berdialog, kita diskusi. Tapi ingat, kita semua adalah orang yang punya kekurangan, tolong melengkapi kekurangan saya. Dan kalau memang Anda merasa kurang, siapa tahu saya punya sesuatu yang untuk melengkapinya. Baik, Abi, terima kasih banyak. Baik pemirsa pada Suka TV, sekali lagi ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan hari ini adalah momentum kita mendapatkan sebuah kedewasaan dalam berpikir, kesederhanaan dalam melihat, dan Masya Allah. Sekali lagi terima kasih banyak atas semua perhatiannya. Mohon maaf lahir batin. Hasbunallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.